Ketika silaturahmi menyembuhkan luka lama, di hari yang seharusnya penuh tawa, justru ada hati yang bergetar menahan luka lama. Sebuah pintu rumah diketuk pelan, bukan oleh tamu biasa, melainkan oleh masa lalu yang selama ini dihindari. Di bulan Syawal ini, akankah maaf benar-benar terucap atau justru penyesalan yang tersisa? Angin pagi di hari ketiga Syawal berhembus lembut, membawa aroma ketupat dan opor dari dapur-dapur warga. Suasana kampung begitu hidup, tawa anak-anak pecah di halaman, sementara orang dewasa saling bersalaman, mengucap maaf lahir dan batin. Namun tidak dengan Arman. Ia duduk diam di teras rumahnya. Tatapannya kosong, menembus keramaian yang tak mampu ia rasakan. Di tangannya, secangkir teh sudah dingin sejak tadi. Hatinya belum selesai dengan satu hal, satu luka yang telah bertahun-tahun ia simpan. Luka itu bernama ayahnya. Sudah 5 tahun Arman tidak berbicara dengan sang ayah. Sejak pertengkaran besar yang memisahkan mereka, kata-kata kasar yang terucap waktu itu masih terngiang jelas. Kalau ayah tidak percaya padaku, lebih baik kita tidak usah saling kenal. Sejak saat itu, Arman pergi, meninggalkan rumah, meninggalkan ayahnya yang hanya terdiam, menahan kecewa. Hari itu, ibunya menghampiri Arman perlahan. Men, ini masih suasana Syawal, tidak ingin silaturahmi ke rumah ayah? Arman terdiam, rahangnya mengeras. Untuk apa, Bu? Ayah juga tidak pernah mencariku. Ibunya tersenyum tipis, namun matanya berkaca. Bukan karena tidak ingin, mungkin karena tidak tahu bagaimana caranya memulai. Kata-kata itu menancap pelan di hati Arman, namun egonya masih lebih kuat. Siang hari berlalu, hingga menjelang sore. Tiba-tiba, tok-tok-tok. Pintu rumah diketuk. Arman menoleh. Ibunya berjalan membuka pintu. Dan di sanalah, berdiri seorang lelaki tua, dengan baju koko putih yang sedikit lusuh. Tangan gemetar membawa bingkisan sederhana. Ayahnya, waktu seakan berhenti. Arman membeku, nafasnya tertahan. Dadanya terasa sesak, bukan karena marah, tapi karena sesuatu yang sudah lama ia tekan. Ayahnya melangkah masuk perlahan, tatapannya mencari, dan akhirnya bertemu dengan mata Arman. Sunyi, tak ada suara, hanya detak jantung yang terasa begitu keras. Ayahnya duduk, dengan jarak yang tidak terlalu dekat. Assalamualaikum, ucapnya pelan. Arman menunduk, bibirnya bergetar. Waalaikumsalam, hanya itu, hanya 2 kalimat, setelah 5 tahun tanpa kata. Beberapa saat berlalu dalam keheningan. Lalu, ayahnya berbicara lagi. Arman, ayah datang bukan untuk mengungkit masa lalu. Ayah hanya ingin minta maaf. Suara itu bergetar. Kalau selama ini ayah terlalu keras, terlalu memaksa. Ayah minta maaf. Arman mengepalkan tangan. Air matanya mulai menumpuk, tapi ia tahan. Ayahnya melanjutkan. Setiap malam, ayah berdoa, semoga suatu hari kita bisa duduk seperti ini lagi. Kalimat itu menghancurkan benteng yang selama ini Arman bangun. Tiba-tiba, kenangan masa kecil muncul. Ayah yang mengajarinya berjalan. Ayah yang menggendongnya saat sakit. Ayah yang diam-diam bekerja keras agar ia bisa sekolah. Dan kini, lelaki itu duduk di depannya, memohon maaf. Air mata Arman jatuh, satu, lalu tak terbendung. Ia bangkit, langkahnya gemetar, dan tanpa sadar, memeluk ayahnya. Tangis pecah. Maafkan Arman, ya, Arman yang salah. Arman terlalu keras. Ayahnya juga menangis. Memeluk anaknya erat, seolah takut kehilangan lagi. Di sudut ruangan, sang ibu tersenyum sambil meneteskan air mata. Inilah makna Syawal yang sesungguhnya. Bukan hanya pakaian baru, bukan hanya hidangan mewah. Tapi hati yang kembali bersih, hubungan yang kembali utuh. Setelah itu, suasana berubah. Tawa mulai terdengar. Cerita-cerita lama dibagikan kembali. Luka yang dulu terasa dalam, kini perlahan sembuh oleh satu hal sederhana, silaturahmi. Di bulan Syawal, Allah membuka pintu maaf selebar-lebarnya. Namun seringkali,
manusialah yang menutupnya dengan ego. Jangan tunggu waktu terlalu lama. Jangan tunggu kehilangan baru datang.